aku ampun jekula tunda tentang jatah awang manua kau jeta pakelehe nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabe selamat lingu nalatai. Salam sujud karenda malempang. Adil katalino bacuramin kasuruga. Basengat kajubata. Perkenalkan, nama saya Akel Disyonovarena dari SDS Muhammadiyah akan bercerita tentang Danau Malawen, Kumbang Bernau. Alkisah di tepi sebuah hutan di daerah Kalimantan Tengah, Indonesia, hidup sepasang suami istri miskin. Meskipun hidup serba pas-pasan, mereka senantiasa saling menyayangi dan mencintai. Sudah 10 tahun mereka berumah tangga, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Sepasang suami istri tersebut sangat merindukan kehadiran seorang buah hati belayan jiwa untuk melengkapi keluarga mereka. Untuk itu, hampir setiap malam mereka berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar impian tersebut menjadi kenyataan. Pada suatu malam, usai memanjatkan doa, sepasang suami istri pergi beristirahat. Setelah melalui hari-hari penantian, akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah tanda-tanda akan kehadiran si buah hati dalam keluarga mereka. Suatu sore, sang istri merasa seluruh badannya tidak enak. "Bang, kenapa pinggangku terasa pegal-pegal dan perutku mual-mual?" tanya sang istri mengeluh. "Wah, itu pertanda baik istriku, itu adalah tanda-tanda adik hamil," jawab sang suami dengan wajah berseri-seri. "Benarkah itu, Bang?" tanya sang istri yang tidak mengerti hal itu karena baru kali ini ia mengalami masa kehamilan. "Benar istriku," jawab sang suami. "Oh Tuhan, terima kasih," ucap sang suami. Usai mengucapkan syukur, sang suami mendekati istrinya dan mengusap-usap perut sang istri. "Istriku, tidak lama lagi kita akan memiliki anak. Jagalah baik-baik bayi yang ada di dalam perutmu ini," ujar sang suami. Waktu terus berjalan, usia kandungan sang istri genap 9 bulan. Pada suatu malam, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Kumbang Bernau. Alangkah senang dan bahagianya sepasang suami istri itu, karena anak yang selama ini mereka idam-idamkan telah mereka dapatkan. Mereka pun merawat dan membesarkan Kumbang Bernau dengan penuh kasih sayang. Ketika Kumbang Bernau berusia remaja dan mengenal baik dan buruk, mereka memberinya petuah atau nasihat agar ia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu berlaku santun serta bertutur sopan kemanapun pergi. Selain itu, sang ayah juga mengajari Kumbang Bernau cara berburu. Setiap hari ia mengajaknya ke hutan untuk berburu binatang dengan menggunakan suntik. Seiring berjalannya waktu, Kumbang Bernau pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Namun harapan kedua orang tuanya agar ia menjadi anak yang berbakti tidak terwujud. Perilaku Kumbang Bernau semakin hari semakin buruk. Semua petuah dan nasihat sang ayah tidak pernah ia hiraukan. Pada suatu hari, sang ayah sedang sakit keras. Kumbang Bernau memaksa ayahnya untuk menemaninya pergi berburu ke hutan. "Maafkan ayah, anakku, ayah tidak bisa menemanimu. Bukankah kamu tahu sendiri kalau ayah sedang sakit?" kata sang ayah dengan suara pelan. "Benar anakku, kalau pergi berburu berangkatlah sendiri, biar ibu menyiapkan segala keperluanmu," sahut sang ibu. "Oh iya anakku, ini ada senjata pusaka untukmu, namanya piring Malawen. Piring pusaka ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja," kata sang ayah sambil memberikan sebuah piring kecil kepada Kumbang Bernau. Kumbang Bernau pun mengambil piring pusaka itu dan menyelipkan di pinggangnya. Setelah menyiapkan segala keperluannya, berangkatlah ia ke hutan seorang diri. Sesampainya di hutan, ia pun memulai pemburuannya. Namun, hingga hari menjelang siang, ia belum juga mendapatkan seekor pun binatang buruan. Ia tidak ingin pulang ke rumah tanpa membawa hasil. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melanjutkan pemburuannya dengan menyusuri hutan tersebut. Tanpa disadarinya, ia sudah berjalan jauh masuk ke dalam hutan dan tersesat di dalamnya. Ketika mencari jalan keluar dari hutan, ternyata Kumbang Bernau sampai di sebuah desa bernama Sanggu. Desa itu tampaknya sangat ramai dan menarik perhatian Kumbang Bernau. Rupanya di desa
tersebut sedang diadakan upacara adat yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk mengantarkan masa pingitan anak gadisnya yang bernama Intan menuju masa dewasa. Upacara adat itu diramaikan oleh pagelaran tari. Saat ia sedang asik menyaksikan para gadis menari, tiba-tiba matanya tertuju kepada wajah seorang gadis yang duduk di atas kursi di atas panggung. Gadis itu tidak lain adalah Intan. Kepala desa Sambu. Mata Kumbang Banau tidak berkedip sedikit pun melihat kecantikan wajah si Intan. Wow, cantik sekali gadis itu, kata Kumbang Banau dengan hati penuh takjub. Tidak terasa, hari sudah hampir sore. Kumbang Banau pulang. Ia berusaha mengingat-ingat jalan yang telah ia lalui menuju ke rumahnya. Setelah berjalan menyusuri jalan di hutan itu, sampailah ia di rumah. "Kamu dari mana, anakku? Kenapa baru pulang?" tanya ibunya dengan yang cemas mendengar kedatangannya. Kumbang Banau pun bercerita bahwa ia sedang tersesat di tengah hutan. Namun ia tidak menceritakannya kepada orang tuanya perihal kedatangannya ke desa Sanggu dan bertemu dengan gadis-gadis cantik. Pada malam harinya, Kumbang Banau tidak bisa memejamkan matanya karena teringat terus pada wajah Intan. Keesokan harinya, Kumbang Banau berpamitan kepada kedua orang tuanya ingin berburu ke hutan. Namun secara diam-diam ia kembali lagi ke desa Sanggu ingin menemui si Intan. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa Intan adalah gadis cantik yang ramah dan sopan, maka ia pun jatuh hati kepadanya. Begitu pula si Intan, ia pun tertarik dan suka kepada Kumbang Banau. Namun keduanya masih menyimpan perasaan itu di dalam hati masing-masing. Sejak saat itu, Kumbang Banau sering pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Namun tanpa disadari, gerak-geriknya diawasi dan menjadi pembicaraan penduduk setempat. Menurut mereka, perilaku Kumbang Banau dan Intan telah melanggar adat di desa itu. Sebagai anak kepala desa, Intan seharusnya memberi contoh yang baik kepada gadis-gadis sebayanya. Oleh karena tidak ingin putrinya menjadi bahan pembicaraan masyarakat, ayah Intan pun menjodohkan Intan dengan seorang juragan rotan di desa itu. Suatu hari, Kumbang Banau mengungkapkan perasaannya kepada Intan. "Maukah engkau menjadi kekasih abang?" tanya Kumbang Banau. Mendengar pertanyaan itu, Intan terdiam. Hatinya sedang diselimuti oleh perasaan bimbang. Di satu sisi, ia suka kepada Kumbang Banau, tapi di sisi lain, ia dijodohkan oleh ayahnya dengan juragan rotan. Ia sebenarnya tidak menerima perjodohan itu, karena juragan rotan itu telah memiliki 3 orang anak. Namun karena watak ayahnya yang keras, maka ia pun terpaksa menerimanya. "Maafkan aku, Bang," jawab Intan gugup. "Ada apa, Intan? Katakanlah," desak Kumbang Banau. Setelah beberapa kali didesak oleh Kumbang Banau, akhirnya Intan pun menceritakan keadaan yang sebenarnya. Intan juga mengakui bahwa ia juga suka kepadanya, namun tetap dimarahi oleh ayahnya. "Kita ini orang miskin, anakku, tidak pantas melamar anak orang kaya," ujar sang ayah. "Benar kata ayahmu, nak. Lagi pula, tidak mungkin orang tuanya Intan akan menerima lamaran kita," sahut ibunya. "Tidak, ibu, aku dan Intan saling mencintai. Dia harus menjadi istriku. Tugas dengan anakku, urungkanlah niatmu itu, nanti kamu dapat malapetaka. Mulai sekarang kamu tidak boleh menemui Intan lagi," perintah ayahnya. Kumbang Banau tetap tidak menghiraukan nasihat kedua orang tuanya. Ia tetap bersikeras ingin menikahi Intan bagaimanapun caranya. Pada suatu malam, suasana terang bulan, diam-diam ia pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Ia berniat mengajaknya kawin lari. "Intan, bagaimana kalau kita kawin lari saja?" bujuk Kumbang Banau. "Iya bang, aku setuju. Aku tidak mau menikah dengan orang yang sudah mempunyai anak," kata Intan. Setelah melihat keadaan di sekelilingnya aman, keduanya berjalan mengendap-endap, ingin meninggalkan desa itu. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba beberapa orang warga yang sedang meronda melihat mereka. "Hei, lihatlah, bukankah itu Kumbang dan Intan?" kata salah seorang warga. "Iya benar, sepertinya si Kumbang akan membawa lari si Intan," imbus seorang warga lainnya. Menyadari niatnya diketahui oleh warga, Kumbang dan Intan pun segera berlari ke arah sungai.
Ayo kita kejar mereka, seru seorang warga. Kumbang Banong dan Intan pun semakin mempercepat langkahnya untuk menyelamatkan diri. Namun ketika sampai di sungai, mereka tidak dapat menyeberang. Bang, apa yang kita harus lakukan? Orang-orang desa pasti akan menghukum kita, kata Intan dengan nafas terengah-engah. Dalam keadaan panik, Kumbang Banong tiba-tiba teringat pada piring malawan pemberian ayahnya. Dia pun segera mengambil piring pusaka itu dan melemparkannya ke tepi sungai. Secara ajaib, piring itu tiba-tiba berubah menjadi besar. Mereka pun menaiki piring itu untuk menyeberangi sungai. Mereka tertawa gembira karena merasa selamat dari kejaran warga. Namun, ketika sampai di tengah sungai, cuaca yang semula terang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Beberapa saat berselang, hujan deras pun turun disertai hujan deras dan angin kencang. Suara guntur bergemuruh dan kilat menyambar-nyambar. Gelombang air sungai pun menghantam piring malawan yang mereka tumpangi hingga terbang. Beberapa saat kemudian, sungai itu menjelma menjadi danau. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Danau Malawen. Sementara Kumbang dan Intan menjelma menjadi 2 ekor buaya putih. Konon, sepasang buaya putih tersebut menjadi penghuni abadi Danau Malawen. Demikian cerita Danau Malawen Kumbang Bernaung yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.